Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Di sini saya Ramadhani Limawan Prayogo dengan NIM 070201211051 dari Prodi AFI semester 4 ingin mengerjakan tugas mata kuliah teks kajian Arab dengan membahas tema Al-Kindi. Baik teman-teman, disimak ya untuk tab selanjutnya. Al-Kindi Al-Kindiyu Taudihu Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi Alamatu Arabin Muslimin Bara'a fil falakil wal falsafati wal kimyati wal fisyai wat tibi wal riyadiyati wal musiko wal ilmin nafsi wal mantiqil ladzi kana yu'rafu bi ilmil kalam. Di sini diartikan bahwa Al-Kindi atau Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Di sini nama Al-Kindi diambil dari nama buyutnya yaitu Al-Kindi. Abu Yusuf atau Al-Kindi ini adalah seorang cendekiawan Muslim Arab yang unggul dalam astronomi, filsafat, kimia, fisika, kedokteran, matematika, musik, psikologi, dan logika yang dikenal sebagai ilmu kalam. Nah, jadi di sini tuh Al-Kindi merupakan sebuah tokoh atau sosok tokoh Muslim Arab yang sangat berpengaruh di bidang segala keilmuan yang disebutkan tadi. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan berbicara mengenai siapa sih sosok Al-Kindi ini. Mari kita lanjutkan. Yu'rafu indal gharbi bismi bi al-tiniyati wa yu'addul kindiyu awwala falasifatil musya'ina muslimina kama stuhira bi juhudihi fi ta'rif al-arabi wal muslimina bi al-falsafati yunaniyati qadimati wal hinnistiyati. Abu Yusuf ini atau Al-Kindi dikenal di barat sebagai filsuf muslim pertama dan dia juga terkenal karena upayanya dalam memperkenalkan orang Arab atau Muslim pada filsafat Yunani kuno dan aliran Helenistik. Jadi inilah tokoh kita yang kenal dengan Al-Kindi itu, bahwa dia merupakan sebuah bapak filsuf Muslim pertama yang kita untuk pemikirannya itu berpengaruh sekali untuk perjalanan filsafat di dunia Islam seperti itu. Asyafil Basyrati fi matla'i hayatihi summang taqala minha ila ba'dadi haitsu aqbala ala ulumil wal ma'arifi liyanhala min ma'iniha wa dhalika fi fatrati inarati arabiyati ala ahdil ma'muni wal mu'tasimi fi jawin mashkunin bitawaturi aqaidi bisababi muskilati khalqi qur'ani wa syaitoroti madhabil i'tizali wadduyu ittasyayu'i wa kana qarnu salisu hijrayu yamuju bi alwanin syatta min mi'arifi qadimati wa hadisati wa dzalika bi ta'siri
harakatin naqli wat tarjamah fa'aqabu kindiyu ala falsafati wal ulumi qaddimati hatta hadikiha au kala ilaihu mi'munu muhimmatal israfi ala tarjamatil a'malil falsafiyati wal ilmiyati yunaniyati ila arabiyati fi baitil hikmah wa qad addahu ibnu abi asibiyata ma'a hunaini bni ishaq wa sabit ibni qurati wa ibnil farhani tabari hudda qatar jamati muslimina. Jadi di sini diterangkan bahwa Al-Kindi dia tinggal di Basra pada awal hidupnya, kemudian pindah dari sana ke Baghdad, di mana dia beralih ke sains dan pengetahuan untuk mengambil dari sumber dayanya, dan itu selama periode pencerahan Arab selama era Al-Ma'mun dan Al-Musasim. Dalam suasana yang syarat dengan ketegangan doktrinal akibat masalah penciptaan Al-Quran dan dominasi doktrin isolasionisme dan penyebaran Syiah. Dan abad ketiga Hijriah penuh dengan berbagai warna pengetahuan kuno dan modern. Karena pengaruh pergerakan transmisi dan terjemahan, Al-Kindi mengabdikan dirinya pada filsafat dan ilmu-ilmu kuno hingga menjadi terampil. Al-Ma'mun mempercayakannya tugas pengawasan terjemahan karya filosofis dan ilmiah Yunani ke dalam bahasa Arab di rumah kebijaksanaan Ibnu Qurrah dan Ibnu Al-Farqon Al-Tabari, master terjemahan Muslim. Kanalitilaihi ala ma kana yusammi ulama'ul muslimin annadaka bil ulumil qadimah a'domal asari fi fikrihi haitsu makanahu min kitabati utruhatin asliyatin fil akhlaqiyati wa ma wara'a tabiati wariyadiyati wasoidalah. Kenalan dengan apa yang sarjana muslim pada saat itu disebut ilmu kuno memiliki dampak terbesar pada pemikirannya karena memungkinkan dia untuk menulis risalah asli tentang etika, metafisika, matematika, dan farmakologi. Firriyadiyati la ibal kindi uduraha ma fi idkhalil arqamil indiyati ila a'lamil islami wal masyayikhi kama kana raidu fi tahlili syafarat wastinbati asali bajad didatin ihtiraki syafarat bistikhdami khibratihir riyadiyati wa tibbiyati wa doa makiyasa yasmahu lil atiba bikiyasi fa iliyati dawa kama ajrota jariba haulal ilaji bil
fisiko. Dalam matematika, Al-Kindi memainkan peran penting dalam memperkenalkan angka India ke dunia Islam dan Kristen. Ia juga memelopori kriptanalisis dan menemukan metode baru penetrasi sandi. Menggunakan keahlian matematika dan medisnya, ia mengembangkan skala yang memungkinkan dokter untuk mengukur keefektifan obat dan melakukan percobaan pada terapi musik. Kana syagilul ladzi syaghala kindiyu fil a'malihil falsafiyati huwa ijadut taufuqi baina falsafati wal ulumil islamiyatil ukhra wa khassatan ulumat diyaniyatil tanawula kindiyu fil kasiri min a'malihi masaila falsafiyatan diniyatan misla tabiatillahi warruhi wal hayyi. Lakin ala ra'mi min dauril himmilladhi qama bihi fi ja'li falsafati fi mutanawali misaqofina muslimina annadaka ila anna a'malahu lam ta'ud data ahammayatin ba'da duhuri ulama misla al-Farabi ba'dahu walam yabqa siwa adadin qalilin jaddi min a'malihi lil ulama'i mi'asirina lidirasatiha wa ma adalika la yazalu kindiyu yu'addu min aqdamil falasifati dawi al-asli arawi lima la ibahu min daurin fi zamanihi lihada yulaqabu bi abul falsafati arabiyati au failasuf arabi hayatuhu al-Kindiyu huwa Abu Yusufa Yaqub bin Ishaq bin Asobahi bin Imron bin Ismail bin Muhammad bin Ash'asi bin Qaisil al-Kindi. Wulida fil Kufati fi baitin min buyuti suyuhi qabilatin kindahta kana waliduhu waliya alal Kufati khaisu talaqa ulumahul awaliyah summan taqala ila Baghdadi haitsu hadiya bi inayati khalifataini mi'muni wal mu'tasimi haitsu ja'alahu mi'munu musyarifu ala baitil hikmah alladhi kana qad unshi'a haditha litarjamatin nususi ilmiyati wal falsafati yunaniyatil qadimati fi Baghdadi arafal Kindiyu
aido bijamali khotihi hatta anna mitawakila ja'alahu khototohu khosu. Kepedulian yang disibukkan Al-Kindi dalam karya-karya filsafatnya adalah menemukan kesesuaian antara filsafat dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Khususnya ilmu-ilmu agama, Al-Kindi menangani banyak karyanya dengan isu-isu filosofis dan religius seperti sifat Tuhan, ruh, dan wahyu. Namun, terlepas dari peran penting yang dimainkannya dalam membuat filsafat dapat diakses oleh intelektual muslim pada saat itu, karya-karyanya tidak lagi penting setelah munculnya ulama seperti Al-Farabi. Setelahnya, saat sedikit dari karyanya yang tersisa untuk dipelajari oleh para sarjana modern. Namun demikian, Al-Kindi masih dianggap sebagai salah satu filsuf terbesar asal Arab karena peran yang dimainkannya pada masanya. Itulah sebab ia disebut sebagai bapak filsafat Arab atau the philosopher of the Arabs hidupnya. Al-Kindi adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin As-Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Ia lahir di Kufah di rumah Syekh suku Kinda. Ayahnya adalah gubernur Kufah di mana dia mengenyam pendidikan dasar, kemudian pindah ke Baghdad di mana dia menikmati asuhan Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mutasim karena Al-Ma'mun menjadikannya pengawas rumah kebijaksanaan yang baru-baru ini didirikan untuk menerjemahkan teks-teks ilmiah dan filosofis Yunani kuno di Baghdad. Al-Kindi juga dikenal karena keindahan tulisan tangannya sehingga Al-Mutawakkil menjadikannya sebagai kaligrafernya sendiri. Indama khalfa mi'tasimu akhiyahu Ma'mun ainahu mi'tasimu murabi abnaihi walakin ma'a tawalli wasiki wal mutawakkili afala najmul kindiyu fi baiti hikmah hunaka indahtu nadhariyatin li tafsiri sababi hudisi dalika faqad rajjaha ba'du anna dalika bisababi tanafusi fi baitil hikmah wa ba'du qala anna sababa tusaddidu ma tawakkila fiddin hatta anna Al-Kindi ta'arrada lid-darbi wa saudirat mu'allafatuhu li fadrat faqad qala Hinriku bain al-bahisu fi dirasatil islamiyah annal kindiyu tufiya fi Baghdad wa hidu ama ahdil khalifah ba'da wafatihi inda saraka siru min a'malin kindiyu al-falsafiyati wa faqadal kasiru minha yusiru filikiskilaihi firanhu ila wujudi iddati asbabin lidalika fabisarfin nadhari antu syaddidi matawakkili dini faqad dammarul ma'gulu adada la
nuqsa min kuntubi indajtiyahihim ba'dada idhafatan ila sababin aksarah timalan wa huwa anna kitabatihi lam ta'ud talqa qabulan baina asharil falasifatil al hikina ka al-Farabi wa Ibn Sina. Ketika Al-Mutasim menggantikan saudaranya Al-Ma'mun, Al-Mutasim mengangkatnya sebagai pendidik anak-anaknya. Namun dengan naiknya Al-Wati' dan Al-Mutawakil, bintang Al-Kindi di rumah hikmah jatuh. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Ada yang berpendapat karena persaingan di rumah hikmah. Ada pula yang mengatakan bahwa alasannya adalah Mutawakil yang keras dalam beragama. Sampai-sampai Al-Kindi dipukuli dan buku-buku disita untuk sementara waktu. Henry Cobbin, seorang peneliti kajian Islam, mengatakan bahwa Al-Kindi meninggal di Baghdad sendirian pada tahun 925 Hijriah atau 873 Masehi pada masa pemerintahan kekhalifahan Al-Mu'tamid. Setelah kematiannya, banyak karya filosofis Al-Kindi menghilang dan banyak dari mereka hilang. Felix Kleinfring menunjukkan bahwa ada beberapa alasan untuk ini tidak lagi diterima di kalangan filsuf paling terkenal kemudian seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Baik teman-teman, itu tadi bahasan mengenai Al-Kindi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk saya sebagai pemateri dan untuk para penikmat video saya. Dan jika ada salah kata mohon dimaafkan karena di sini saya pun juga belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.